Jadi guys, dia kesurupan nang, kok mau lompat dari lantai 2? Gila guys, kali ini DP Setang memang betul-betul mau bapangge sih, mau ikut dia. Selamat datang di Creativity, tempat orang baca cerita horor, lawak, misteri mungkin, dan lain-lain. Pokoknya yang penting semua yang dengar happy. Jadi guys, kali ini orang dapat cerita lagi dari orang salah satu teman TikTok yang DP nama ini. Sudah? Oke, orang langsung ke ceritanya. Nah, cerita yang dikirim oleh orang petamang tadi, orang anggaplah dia penama Adel, karena agak siksa mau sebut kalau dia nama kepo ya. Dia penama Adel, taruhlah Adel nih teman-teman. Adel, dan ada tokoh di dalam cerita ini juga Putra dia penama. Oke, dua nama ini saja yang mau diingat-ingat. Oke, langsung ke alur ceritanya. Ini cerita dari Adel tentang yang dia alami selama ngekos di Manado pas dia lagi praktek di salah satu rumah sakit yang ada di Manado. Dorang akan ngekos di situ berkelompok. Jadi di satu kosan ini dorang ada satu geng lah ya. Ada 3 cewek dan 3 cowok di kamar berbeda. Jadi ada satu kamar 3 orang lah. Dorang sampai kosan, dorang paling menimpang barang dulu toh. Habis itu dorang beristirahat, prepare untuk dorang praktek dan beristirahat malamnya. Malam pertama kali ngekos itu semuanya masih terasa biasa aja, normal dang. Nah pas malam ini Adel so tidur, tapi dia tiba-tiba tengah malam tak bangun kaget begitu dang. Tak bangun dan dia ya tahu juga orang kalau baru bangun tidur balinglung sadiki dan jadi dia lihat-lihat sekitar. Nah pas dia lihat di muka pintu kamar dia lihat ada sosok cewek yang lagi berdiri tepat di muka pintu kosan dorang pe kamar. Saat itu Adel cuma tak kaget dan cuma kasih biar karena dia pikir oh mungkin anak-anak kos lain stokang. Jadi dia tidur lah, lanjut tidur. Hari berjalan seperti biasa, semuanya normal, dorang pergi praktek balik kos, selalu seperti itu. Tapi tibalah di hari keempat. Hari keempat ini Adel dan kawan-kawan sedang berkumpul. Cerita tahu juga, bagosip lah anak-anak ini habis praktek, refreshing. Nah, dorang sementara baca cerita satu topik horor. Dorang baca cerita setang-setang begitu, kok ada satu orang lah yang nimbrung. Dia bilang, guys, di sini mau nih tahu ada cewek bagantong diri sayang. Siapa mau bagus itu kalau saya tahu dari awal ada cewek bagantong diri weh. Pas dorang sementara tegang-tegangnya ini bercerita cewek gantung diri, tiba-tiba pum, ada barang jatuh dari sebelah kamar. Padahal waktu itu semua yang ada di lantai itu lagi ngumpul bercerita di tempat yang sama. Tak kaget lah, semua langsung tidur aja sayang. So tanda apakah ini panggilan? Nin tahu. Hari keempat lewat, masih normal lagi sampai hari ke-6. Kan dorang ini dia bercerita tuh ada mau praktik 7 hari. Oke, 7 hari jadi dorang ngekos juga cuma 7 hari. Di hari ke-6 ini karena katuk semua persiapan untuk dorang ada kegiatan lah di rumah sakit, bakumpul lah dorang. Dan ya kalau sobat kumpul pasti baribut dong. Jadi pas sampai malam dorang baba cerita prepare, tiba-tiba dorang ditegur. Dek, tolong ndak usah terlalu ribut nih. Soalnya ada yang merasa terganggu. Oma kata yang ditegur pada orang guys. Pokoknya tuh oma ada bilang begitu dah, ada yang rasa terganggu. Cuma Adel di situ bingung dah, terganggu apa kata? Dorang semua udah berkumpul sama-sama, siapa yang terganggu? Cuma waktu itu pikir sudah oma ini yang terganggu. Jadi saya kecil sedikit suara, tapi lanjut prepare untuk dorang kegiatan di rumah sakit besoknya. Nah, puncak kejadian ini terjadi di hari terakhir dorang praktek. Nah, hari ke-7 itu dorang praktek seperti biasa di rumah sakit, balik ke kos, dan dorang tuh semua persiapan untuk packing untuk kembali ke rumah. Tapi pada saat itu cuacanya sangat tidak bagus, punya hujan keras begitu dang. Dan
Sialnya, dorang pekos kebanjiran pada saat itu. Jadi di lantai 1 itu banjir, anak-anak di lantai 1 pindahlah ngumpul di lantai 2. Tapi dorang sambil manimpang manimpang barang, semua mau packing untuk persiapan dorang kembali. Karena arahan atau petunjuk dari kampus juga, oh ngoni so boleh balik jo karena ini so nyanda bagus, so banjir dang di area Manado. Pas so malam, dorang kan berkumpul di satu kamar ini. Putra pe kamar. Putra pokoknya paling laki-laki pe kamar lah. Dorang berkumpul jam-jam 9 atau jam 11 begitu. Si Adel bilang dang, guys, kita kayaknya semua duluan Joe, kita mengantuk wah. Oke lah semuanya. Ada beberapa yang batang, ada yang bubar. Yang batang itu ada dua orang laki-laki, satu orang perempuan. Pas Adel masuk kamar, Adel tak ingat dang, aduh tapi Charles tak tinggal. Jadi dia baliklah ke kamar. Pas mau masuk di kamar, dia tak kaget, perasaan tadi ini ada lampu, sekarang kayak pas gelap begini ya. Kong dia tanya lah, guys, kenapa ada nih lampu mati-mati begini? Koslet Adel, karena masuk akal lah, masih banjir, masih ujang-ujang. Jadi cuma sebiar ambil Charles, balik ke kamar dan langsung beristirahat. Oke? Adel sementara beristirahat, kira-kira sekitar, pokoknya lewat tengah malam, jam 1-an begitu, Adel pe teman kamar si bangun. Del. Putra kerasukan. Hah? Adel langsung bangun bacigi dan lari pe Putra pe kamar. DP masuk, dia tak kaget semua soba kumpul yang kong so mengaji For mau kasih sadar pa Putra. Tapi posisinya kan saat itu DP lampu kamar lagi gelap-gelapnya dang Jadi maksudnya Adel lagi takut dang, ini orang udah kerasukan lagi kong DP kamar gelap begini. Jadi dengan susah payah dang dorang ini angka nih orang udah kerasukan ini mau pindah ke Adel pe kamar. Tapi pindahlah ke Adel pe kamar ini. Dorang tetap berdoa sampai si Putra ini sadar. Nah Putra akhirnya sadar dari DP kerasukan. Tapi dorang nyanda tanya kenapa atau nyanda bercerita banyak tentang Putra apa yang Putra rasa saat itu. Karena menurut dorang ini so nyanda bagus. Dorang semua juga so ketakutan. Jadi lebih baik dorang istirahatlah dorang. Kan pikirnya oh ya sudah yang penting selesai Putra so aman, tapi ternyata nyanda guys, gangguan itu masih ada. Tepat jam 3 subuh, tiba-tiba kamarnya Adel dilempari batu, pung. Pas Lia nyanda ada orang, ketakutan lah dorang tidur sama-sama pokoknya. Dorang nyanda berpisah kamar. Saat itu dorang tidur sama-sama karena dorang mau baku jaga satu dengan yang lain dang. Sampai pagi akhirnya si Putra ini so mendingan, so membaik DP keadaan. Bakumpul lah dorang bercerita ulang, kenapa dang Putra, kenapa sampai ada kejadian seperti ini, kan nyanda biasa dang. Nah si Putra cerita lah, guys sebenarnya beberapa hari ini kita sering diganggu. Anjir, kita sering diganggu karena kata setiap dia mau istirahat, dia dengar ada cewek menyanyi di lorong kamar pak dia. Kita tahu sih DP menyanyi bagaimana, cuma kata DP suara itu sama dengan ni Adel pe teman ini. Dan menyanyi selama beberapa hari berturut-turut dari sebelum dia kerasukan. Nah, baku sambung lah ini cerita. Kita lihat ada Lia dang, Pak ini tamang satu ini. Jadi dang, ini Putra dengar kan DP tamang satu menyanyi, DP tamang cewek ada Lia ini cowok lagi lari malam-malam, lari ke lantai 2 mau lompat. Dia temang dusu lah dia, dia temang tarik dang, jangan sampai dia lompat dang toh. Nah tapi posisinya itu cowok itu nggak sadar dang, jadi dia cuma tarik bawa ke kamar dan dia beristirahat, dia nggak ingat apa-apa tentang itu. Cuma nih cewek yang ada Lia. Dan kan di situ ada juga orang peteman satu yang memang jaga Balia dang. Di petemang memang beberapa kali Lia ada cewek yang sengaja batunjung di dekat padorang. Menurut DP Temang ini yang biasa Lia begitu, nih cewek suka pas salah satu dorang peteman cowok. Pokoknya begitulah DP cerita guys yang sangat panjang itu. Pokoknya sangat-sangat horor.
Oke, kalau Ngoni punya cerita yang sama di kosan atau mengalami peristiwa-peristiwa begitu, boleh share di komen, atau kalau mau kita bacakan boleh DM di TikTok. Jangan lupa subscribe YouTube channel ya guys, Creativity. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.